Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Video ditemukannya surat suara Capres-Cawapres nomor urut 02 di sebuah TPS di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah viral di media sosial. Hingga saat ini Bawaslu masih menyelidiki apakah surat suara memang sudah tercoblos ataukah ada unsur kesengajaan dari pemilih. Terjadi kecurangan. Bawaslu Kabupaten Tegal masih menelusuri viralnya penemuan surat suara Capres-Cawapres nomor urut 2 yang sudah tercoblos di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Bawaslu juga telah mengutus Panwascam untuk menelusuri apakah surat suara sudah tercoblos sebelum proses pencoblosan atau adakah unsur kesengajaan dari pemilih tersebut. Nantinya, jika ditemukan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pemilih, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk memberikan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihak pemilih juga telah dimintai keterangan oleh kepolisian mengenai penemuan surat suara tercoblos ini. Sudah tercoblos di TPS 01 Lemah Duwur, Adiwerna Tegal. 02. Dan langsung saja pemirsa kami ajak Anda untuk bergabung dengan pihak Bawaslu dari Kabupaten Tegal. Ada Bapak Dedi Kusdianto selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Tegal untuk mengonfirmasi terkait temuan ini. Selamat siang, Mas Dedi. Apa hasil temuan sejauh ini? Apakah memang benar ada surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara? Ya, baik, terima kasih. Berdasarkan informasi yang sudah kami himpun melalui pengawas TPS dan keterangan-keterangan yang kami dalami di KPPS, itu secara kronologi pada pukul sekitar 10.45 waktu Indonesia Barat itu terdapat pemilih yang berinisial M yang sudah terdaftar dan melakukan registrasi dan telah diberikan sebanyak 5 surat suara. Kemudian yang bersangkutan masuk ke bilik suara. Ketika berada di bilik suara, tiba-tiba saja yang bersangkutan mengangkat dan menunjukkan surat suara untuk presiden dan wakil presiden itu. Dan yang bersangkutan itu mengklaim bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos. Begitu. Baik, lalu untuk secara kronologi. Hasil konfirmasi kepada si pemilih ini seperti apa, Mas? Untuk yang pemilih, sementara ini kan masih dalam pendalaman ya, penelusuran ya. Karena yang kami himpun, informasi di lapangan itu pada waktu kejadian yang bersangkutan kan mengklaim bahwa ini terjadi kecurangan. Begitu. Oke, ini apakah memang hanya satu surat suara atau ada temuan lainnya? Atau mungkin juga dari TPS lain di Kabupaten Tegal? Sementara ini yang kami himpun informasinya baru satu saja. Baik, satu surat di Kabupaten Tegal. Oke, langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihak Bawaslu Kabupaten seperti apa, Mas? Itu setelah kami mengutus untuk teman-teman Panwaslu Kecamatan itu melakukan pendalaman, penelusuran, selanjutnya kita dari Bawaslu Kabupaten Tegal akan mengambil alih apabila memang di situ memang terdapat dugaan pelanggaran khususnya pidana pemilu. Baik, terima kasih Mas Dedi Kusdianto selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Tegal atas waktu dan informasinya. Dan kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk mengonfirmasi, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai temuan ini, karena temuan ini juga tidak hanya terjadi di Tegal, tetapi juga ada di sejumlah daerah. Langsung kami ajak Anda kembali untuk berbincang dengan Komisioner KPU RI, Mas Idam Holik. Masih tersambung bersama kami, Mas Idam. Masih Mbak, standby. Oke, siap. Ada kegiatan Mantap. lain yang harus. Mas Idam, tadi ada laporan dari Bawaslu Kabupaten Tegal, sebelumnya juga ada berita dari sejumlah daerah lainnya bahwa ada surat suara yang diklaim sudah tercoblos sebelum adanya pemungutan suara. Bagaimana tanggapan KPU? Kemarin kami telah konfirmasi kepada rekan KPU di sana ya, di Tegal ya, bahwa hal tersebut itu diindikasi kuat adalah surat suara yang rusak.
Ya, tetapi memang dalam hal ini kami sampaikan mohon lakukan pendalaman. Apakah itu surat suara yang rusak atau ada oknum yang mencoblos ya. Jika memang betul itu adalah surat suara yang rusak, artinya ini adalah human error ya karena proses produksi. Tapi kalau itu ada pihak yang melakukan dengan sengaja mencoblos surat suara tersebut, maka segera koordinasikan ini ke Bawaslu karena ini adalah tindak pidana pemilu. Berkenaan dengan surat suara yang tadi yang diduga dicoblos tersebut, kami sampaikan pada waktu itu agar pemilih berhak mendapatkan pengganti surat suara yang utuh ya sehingga pemilih dapat menggunakan suaranya di bilik suara. Baik, ini artinya memang KPU bisa konfirmasi bahwa seluruh temuan ini karena surat suara rusak? Di daerah, di daerah lain mana, Mas, selain di Tegal mungkin laporan yang diterima KPU? Belum lama viral di daerah Garut. Belum lama viral di daerah Garut dengan situasi yang dengan isu yang sama. Setelah KPU lakukan pengecekan itu adalah surat suara yang rusak dan Bawaslu dapat memahami di Garut ya. Dan ada di beberapa tempat yang lain, tapi tentunya karena kasus di Tegal ini sedang ditangani oleh Bawaslu, kami menghormati proses ini karena memang ini adalah kewenangan atributif dari Bawaslu. Kita tunggu putusan Bawaslu terhadap permasalahan ini. Baik. Baik Mas Idam, kami juga akan dengarkan pendapat dari Mbak Elina Ciptadi dari Kawal Pemilu. Mungkin di Kawal Pemilu apakah ada fitur ataupun fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan kejadian seperti ini, Mbak? Dari kami nggak ada. Kami fokus pada penghitungan suara tabulasi dari form C hasil yang diupload oleh publik. Jadi memang kami ini single use case. Sudah ada yang lewat Twitter, lewat DM atau apa itu mereka mengontak kami untuk hal-hal yang di luar itu. Dan untuk yang seperti itu kami sarankan mereka untuk pergi untuk melaporkannya itu ke KPU atau ke Bawaslu sebagai pihak yang berwenang untuk untuk menginvestigasi dan kemudian membuat langkah-langkah korektif. Jadi bukan di kami. Oke, baik Mbak Elina, terima kasih Mbak. Oke, saya juga akan minta tanggapan dari Mas Tama. Mungkin ini nggak ada kaitannya dengan sistem informasi, tapi mungkin ada tanggapan dari Mas Tama. Kalau kayak gitu berapa sih? 1, 2 gitu. Nggak ada artinya sebenarnya gitu. Kalau kita lihat ya, mungkin suaranya rusak gitu, atau mungkin si orang itu udah nyoblos dia bilang untuk bikin gaduh gitu, ya kan? Tapi cuma 1 gitu, atau cuma 2. Ini kalau di sistem IT gitu ya, 1, 2 tuh nggak ada artinya. Ngapain 1, 2? Ngerubah 800 bisa, 1000 bisa, 1 juta bisa, 2 juta bisa, 10 juta bisa gitu. Kalau sistemnya nggak kuat, ya kan gitu. Jadi kenapa saya bilang bahwa sistem KPU, sistem IT KPU ini perlu kita jaga benar gitu. Karena cara paling gampang gitu untuk membuat gaduh adalah ngerusak sistem KPU. Gitu. Oleh karena itu Pak Idam ini tugasnya berat sekali nih, Bu Betty tugasnya berat sekali, dan saya mengerti gitu. Ngurusi 823.000 TPS dengan petugas KPPS yang bermacam-macam, dengan orang yang bermacam-macam gitu ya, pasti rumitnya minta ampun lah gitu. Nah itu sebenarnya bisa diantisipasi kalau kita memiliki sistem perhitungan Sirekap yang memang bagus gitu. Yang tadi semoga Pak Idam habis ini minta stafnya gitu untuk memperbaiki supaya ada pembatasan jumlah tiap TPS begitu. 300 per Atau TPS kemudian sistem IT KPU benar-benar pertahanannya diperkuat lagi, misalkan pemasangan web application firewall gitu, supaya supaya tidak didos lagi, supaya tidak dibikin lumpuh lagi, diperkuat lagi sistem firewallnya misalkan seperti itu gitu. Kemudian lakukan assessment untuk ngecek kira-kira ada nggak yang sudah berhasil masuk gitu, hacker yang mungkin nanti ketika perhitungan sudah final dia mau ngotak-ngatik isinya gitu. Nah kalau itu bisa dipastikan, insya Allah enak kita ngelihatnya gitu ya. Jadi bukan KPU, tadi Pak Idam sudah menyampaikan dengan baik bahwa KPU ini transparan gitu, mau menginformasikan yang sebenar-benar kepada masyarakat gitu, itu patut kita apresiasi, benar gitu. Tetapi ada orang-orang lain di luar sana gitu, yang dia punya kekuatan gitu, punya kemampuan, yang dia bisa melakukan rekayasa terhadap sistem ketika dia bisa melakukan penetrasi terhadap sistem IT. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, terjadi di semua, bukan di semua, banyak negara gitu,
yang pemilunya itu berantakan gara-gara hasilnya gitu diserang oleh hacker kemudian direkayasa isinya gitu. Ada beberapa negara yang akhirnya bermasalah gitu ya kan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita juga mengalami hal ini gitu. Oleh karena itu kenapa penting bagi kita gitu untuk percaya bahwa KPU bisa mengamankan sistemnya dengan baik gitu. Kalau KPU bisa mengamankan sistemnya dengan baik, membuat aplikasi yang baik begitu ya gitu, yang meminimalisir gitu sampai saya susah ngomongnya gitu, kesalahan-kesalahan input, kesalahan-kesalahan baca itu tentu akan lebih bagus gitu. Tentu kita akan lebih bersyukur seperti yang diomongkan oleh Pak Ketua KPU kemarin. Nah ini ada hal-hal yang sebenarnya simple gitu bisa dilakukan oleh KPU dan itu bisa memperkuat sistem yang ada di KPU. Gitu. Oke, ini yang saya tangkap bahwa sistem IT dari Sirekap ini adalah hal yang begitu serius dan penting harus diperbaiki oleh KPU dan tadi sejumlah masukan juga sudah Mas Tama sampaikan. Terima kasih Mas Tama. Saya juga meminta pendapat dari Prof. Wiwi. Tadi juga kita lihat tidak hanya permasalahan di Sirekap tapi juga ditemukan di lapangan ada surat suara yang diduga sudah tercoblos duluan. Tanggapan dari Prof. Iya, meskipun mungkin tidak seluruhnya seperti itu. Begitu ada dan masih ditelusuri 1, 2, 3 juga ya. Gitu ya, diviralkan dan sebagainya. Ini akan berpengaruh. Sekecil apapun akan berpengaruh. Apalagi dipertontonkan, coblos semuanya gitu. Kayak di Madura. Wah ini bahaya ini gitu kan. Jangan-jangan kemarin sudah ada coblos. Meskipun tidak ada gitu ya. Jadi hal yang seperti itu harus dikawal secara menurut saya secara proper. Ini memang menurut saya sudah sekarang ini taruhannya ada di KPU dan Bawaslu saat ini, gitu ya. Karena kita sudah melakukan tugasnya rakyat mencoblos kan gitu ya. Dan paslon partai-partai menunggu. Nah, sekarang bolanya ada di KPU dan Bawaslu. Silahkan mainkan itu dengan sangat bagus. Anda bagus diapresiasi, mereka tidak bagus akan tidak diapresiasi. Baik, lagi-lagi nanti akan berpengaruhnya kepada kepercayaan publik begitu ya Pak? Oh iya, sangat. Jadi demokrasi yang kita bangun ini Mbak, sebetulnya adalah tugasnya membangun trust tadi itu, trust building. Yang ujung-ujungnya nanti dengan trust building itu kita membangun dignity bangsa. Jadi peradaban gitu ya. Jadi peradaban itu nanti kalau masyarakat Indonesia masuk ke jenjang membangun peradaban, tidak ada vote buying Mbak. Vote buying itu penghinaan sebetulnya Mbak. Serius itu. Penghinaan terhadap the needy atau masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi dan sekaligus secara pendidikan. Ini yang harus kita putus. Jangan bangga kita masyarakat dikasih uang receh dalam pemilu gitu ya. Ini sebenarnya menistakan kita. Baik. Maka kalau kita sudah beradab gitu ya, sudah punya keadaban yang bagus, peradaban kita tinggi, tidak ada itu uang receh dikasih ke kita, pastinya. Jadi kita dengan sukarela menggunakan hak politik kita sebagai warga negara. Lah itulah kematangan politik warga negara yang kita impikan gitu ya, untuk segera bisa diwujudkan gitu dalam pemilu selanjutnya nanti. Oke, terima kasih Prof. Siti Zuhro, peneliti utama politik BRIN atas waktu dan masukan dan juga tanggapan yang luar biasa. Begitu juga dengan Mas Pratama Persada, kita sudah dengarkan dari sudut pandang pakar IT. Terima kasih juga Mas Idham Holik, Komisioner KPU RI, yang tugasnya tanggung jawabnya ini begitu besar. Kita beri kepercayaan ini kepada KPU dan Bawaslu, dan juga terima kasih kepada Mbak Elina Ciptadi dari Kawal Pemilu untuk waktunya. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi bersama rekan kami Ana Tialita. Tetaplah bersama kami.